gak berhenti-berhenti. Gila. Dan itu kondisinya tuh Danu lagi di Bali, lagi nggak di Jabodetabek. Dikasih tau lah sama Herman kayak gitu kan, maksudnya kondisinya si Nita lagi separah ini nih. Ditelepon ke Danu yang lagi di Bali. Nah Danu bilang, ya udah coba minta tolong kiai setempat aja dulu di sana. Dan ternyata nggak bisa juga, nggak mempan gitu ditolongin sama kiai ini. Besokannya Danu langsung buru-buru pulang, balik ke rumahnya lagi ke ya daerah si Nita dan Herman ini. Dan Danu ini ngebawa satu barang yang dia beli dari Bali. Jadi Danu ini kayak beli dupa yang khusus dia bawain buat Nita. Danu ini asumsi kalau Nita tuh dirasukin sama siluman reptil. Anjing. Nah entah itu ular atau buaya, Danu belum bisa mastiin. Singkat cerita, Danu tuh datang dan dia bawa barangnya itu, si dupa. Lu inget ke Sinat kalau misalkan lu pernah cerita dupa tuh banyak fungsinya? Iya, nggak sih? betul. Nah mungkin yang dipakai sama si Danu ini tuh dupa yang khusus dipakai buat ngurusin masalah kesurupan inilah. Danu datang ke rumahnya Nita ini bawa temen sebagai media. Jadi nantinya sosok yang ada di dalam badannya Nita yang bikin dia kesurupan ini bakal dipindahin ke badannya si temannya Danu yang emang udah biasa dijadiin media. Paham gak lo? Iya, paham. Nah si media ini, si orang ini cewek, kita sebut aja nama Rike ya. Jadi ada Danu, Rike, Nita sama Hendra itu di dalam kamarnya si Nita. Oke. Nah dupa dibakar, pakai kemenyan juga. Dan si Rike ini kayak megangin kepalanya Nita gitu loh. Dibikin kayak makhluk yang ada di dalam badannya si Nita ini pindah ke Rike sebagai media. Udah tuh masuk ke dalam badannya Rike. Dan ternyata Muy, menurut keterangannya si Rike ini, yang mana itu kan si makhluk yang ngerasukin si Nita ya. Si makhluk ini ngomong lewat badannya si Rike, permasalahan utamanya itu ada di bapaknya si Nita ternyata. Karena kata si makhluk yang ternyata siluman ular ini, bapaknya Rika itu ngelakuin semacam penggandaan makanan. Maksudnya? Jadi kayak tadi kan gue bilang ya, keluarganya miskin banget, tapi makan tercukupi kan. Jadi kayak bokapnya tuh nggak ngelakuin pesugihan, tapi ngelakuin penggandaan makanan. Jadi ketika bokapnya masak buat ngasih makan anak-anaknya, itu nggak habis-habis makanannya. Jadi dia bisa masak dengan bahan yang sedikit gitu ya, tapi untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan makan anak-anaknya, dia menggandakan si makanan ini. Caranya? Ya dengan melakukan perjanjian sama si siluman ular ini. Jadi kayak dia nggak ngelakuin pesugihan, tapi ngelakuin penggandaan, ya ilmu hitam juga, karena perjanjiannya sama makhluk halus kan. Nah ya udah pasti, ya kalau pakai ilmu-ilmuan gini ada syarat-syaratnya kan. Iya. Dan ternyata syarat-syarat dari siluman ular ini emang aneh-aneh. Salah satunya tuh rumah yang kecil ini, itu tuh dalamnya harus dicat kayak sisik ular. Anjing. Aneh banget kan. Jadi di dalam rumah tuh catnya kayak ya sisik ular, bukan kayak lu kan kalau misalkan rumah catnya putih, krem gitu kan. Ini enggak, ini sisik ular. Fuck. Ya lebih aneh lagi dibanding lu koleksi hewan-hewanan dan wayang-wayangan itu kan. Nah cara ngelepasnya gimana? Cara ngelepas dari perjanjian ini gitu kan. Ya Danu bilang kalau buat ngelepas perjanjian sama makhluk halus ini, ya harus bapaknya sendiri yang lepas. Karena kalau bukan bapaknya, ya nggak bisa lepas. Danu bilang ke Herman sama Nita, ini urusan keluarga lu. Dan Hendra bilang, ya udah, gue pikirin deh caranya gimana. Nah cuman Muy, karena terlalu lama nih jarak waktunya, kondisi Nita nih makin turun, makin parah gitu. Badannya Nita tuh jadi kayak kurus banget, sampai kayak tinggal tulangnya doang gitu loh. Kenapa bisa? Karena ya bokapnya Nita ini pernah ngelakuin kesalahan. Jadi kayak makanan yang dia gandain, bokapnya kan harus kasih sesaji juga kan.